What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Broken Mirror. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis remaja bernama Ariella. Malam itu ia berniat datang ke sebuah pesta bersama dengan teman-temannya, namun tanpa memberitahukan orang tuanya terlebih dahulu. Mereka pun berdendang bersama dan minum dengan jumlah yang lumayan banyak. Lalu seorang pemuda berniat untuk berkenalan dengan mereka, namun saat itu mereka mengabaikannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu di pesta, Ariel pun meninggalkan pesta sendirian karena gak bisa balik lebih malam lagi, sementara teman-temannya masih pada mau party. Lantas ketika di tengah jalan yang udah larut malam itu, ia pun kesulitan untuk menemukan taksi. Pada akhirnya dia pun mulai melambaikan tangan untuk meminta tumpangan. Di sisi lain kita pun diperlihatkan orang tuanya yang khawatir pada Ariel. Lantas setelah beberapa saat menunggu, ayahnya Ariel pun keluar dan menunggu di balkon. Di waktu yang sama, sang ayah pun melihat Ariel yang keluar dari sebuah mobil. Sebelum memasuki rumah, Ariel mengganti pakaian pendeknya yang sebelumnya ia sembunyikan di kotak listrik. Dan ketika masuk ke rumah, sang ayah pun marah dan langsung bertanya-tanya kenapa ia terlambat pulang. Ariel berbohong dan mengatakan bahwa dia berada di rumah temannya dan belajar kelompok. Ayahnya tahu Ariel berbohong dan kemudian memintanya untuk mengambil celana pendeknya. Ariel pun menolak dan sang ibu yang akhirnya mengambilnya. Julie pun menemukan celana Ariel yang tersimpan di kotak listrik. Namun saat itu ia memilih untuk menyembunyikannya di dalam mobil agar Ariel tak lagi dimarahi. Julie lantas memberitahukan Arnold bahwa ia tak menemukan apapun di sana dan memintanya untuk menyudahi keributan malam ini. Perlakuan Arnold ternyata nggak berhenti sampai di sana. Ia membawa Ariel keluar sebagai hukuman. Ia memintanya untuk tetap di sini sampai matahari bersinar. Arnold sebenarnya sangat menyayangi Ariel dan itu terbukti semalaman ia pun selalu melihat putrinya walau dari dalam jendela. Arnold merupakan seorang polisi yang hanya ingin putrinya disiplin dan mau bertanggung jawab. Namun memang Ariel kadang-kadang gak suka dengan peraturan sang ayah. Pokoknya tipikal remaja yang lagi nyari jati diri lah cuy. Lantas keesokan paginya Ariel pun sudah diperbolehkan untuk masuk ke rumah kembali. Sebagai ayah yang tegas, dia pun memberinya sebuah tes. Tesnya adalah menyiapkan tempat tidurnya dalam waktu 1 menit. Ariella pun kesulitan untuk tepat waktu dan sang ayah menyuruhnya untuk mengulanginya lagi dan lagi. Saat itu Ariel marah dan sengaja melukai tangannya untuk menghentikan semua ini. Melihat hal itu, Arnold pun menyuruhnya untuk menemui sang ibu. Julie tentunya khawatir dan lantas segera mengobatinya. Lalu setelah itu, untuk menenangkan Ariel, ia pun memutuskan untuk membawa kedua putrinya itu berpiknik di luar. Mereka bertiga pun menghabiskan waktu bersama dan menikmati pemandangan alam di sana. Lantas saat di perjalanan pulang ke rumah, Ariel meminta untuk mengemudikan mobil sang ibu. Katanya agar ia bisa menggantikannya. Pada awalnya Julie pun menolak, namun saat kemudian ia pun membiarkan Ariel menyetir mengingat ia baru saja dimarahi oleh Arnold. Lantas beberapa saat ketika Ariel sedang menyetir, ada 2 batu besar di tengah jalan. Ariella pun meminta bantuan sang ibu untuk mengarahkannya dari luar. Namun ketika ibunya sedang membimbing, kaki Ariel justru kepleset dan tanpa sengaja menginjak pedal gas. Sang ibu pun terjatuh dan pingsan saat itu juga. Ariel dan Maria lantas bergegas untuk segera membawanya ke rumah sakit. Dengan penuh hati-hati, ia pun mengendarai mobilnya hingga sampailah mereka ke rumah sakit dengan selamat. Lantas beberapa saat kemudian Arnold datang bersama teman-temannya yang masih menggunakan seragam polisi. Salah satu teman ayahnya adalah seorang dokter. Ia pun memberitahu Ariella bahwa ibunya mengalami koma karena mengalami cedera di bagian kepalanya. Jadi rada kecil nih kemungkinannya untuk bisa selamat. Arnold lalu menyuruh Ariella menemui ibunya. Ariella benar-benar merasa sangat
bersalah melihat keadaan sang ibu yang dalam kondisi koma itu. Begitu pula dengan Arnold yang benar-benar merasa sedih. Untuk itu, demi bisa membagi tugas merawat kedua putrinya, ia pun membawa kedua putrinya itu ke rumah ibunya. Dan semenjak saat itu, Ariela pun turut merawat adiknya pula. Keesokan paginya, Arnold berkata pada Ariel bahwa dia sudah mengetahui cerita yang sebenarnya, di mana Ariela sempat meminta sang ibu untuk mengendarai mobilnya. Ariel mengaku salah akan hal itu. Ia juga bersedia jika saat itu sang ayah akan kembali memberinya hukuman. Arnold terdiam seketika dan memintanya untuk naik lalu menunggu sang ibu di kamar perawatan, sementara ia akan pulang dan membawakan beberapa pakaian. Ariela kemudian menuju ke kamar sang ibu. Namun saat kemudian ia pergi ke kamar kecil dan memotong celananya menjadi pendek. Singkatnya, dia pun kemudian pergi ke pinggir jalan dan mulai melambaikan tangan untuk mencari tumpangan. Entahlah ini maksudnya gimana. Lantas sebuah mobil yang berisikan 4 pemuda berhenti dan memberinya tumpangan. Ariela kemudian duduk di antara mereka dan melanjutkan perjalanannya. Lantas mereka pun menanyakan namanya. Anehnya, Ariela memperkenalkan dirinya sebagai Maya. Untuk mencairkan suasana, mereka berempat pun mulai bernyanyi secara bergantian. Lalu mereka juga main sambung lagu gitulah cuy. Dan setelah mereka berempat, kini mulailah giliran Ariela. Namun saat itu ia mengaku tak bisa menyanyi karena lagi banyak pikiran. Mereka berempat pun punya aturan, di mana yang kalah harus melepaskan apa yang dikenakannya satu persatu. Mereka pun jadi mulai rada sakne. Namun entah mengapa tiba-tiba Ariela justru merasa mual dan jackpot saat itu juga. Akhirnya karena dianggap mengacau, Ariela pun diturunkan di pinggir jalan dan mereka meninggalkannya sendirian di tempat yang sepi itu. Lalu ketika ia sedang berjalan sendirian, dia mendapatkan telepon dari sang adik. Adiknya menanyakan sedang apa dan di mana keberadaannya kepada sang kakak. Ariela mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke tempat di mana ayahnya gak akan bisa menemukannya. Dia kemudian menyuruh sang adik untuk merahasiakan pembicaraan ini dan kemudian menutup teleponnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Ariela pun tiba di lokasi di mana ia kemarin piknik dengan adik dan ibunya. Dia pun kemudian mendengar suara mobil yang begitu keras dan langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba kakinya justru terkena jebakan. Dua orang itu pun keluar dari mobil dan salah satu dari mereka mendatanginya lalu membantunya melepaskannya dari jebakan itu. Lantas setelah mengobrol, mereka pun membawanya ke farmhouse milik mereka. Dan setibanya di rumah, pemuda itu pun menawarkan bantuan untuk memperbaiki sepatunya dengan dilem aibon. Pemuda itu lalu menanyakan namanya dan entah karena apa Ariela memilih memperkenalkan nama aslinya. Ariela kemudian meminta pekerjaan dan juga mengatakan kalau dia ingin tinggal di sini selama beberapa hari. Namun pemuda bernama Tom itu menolak memberikannya pekerjaan karena pekerjaan di sini katanya memerlukan keahlian khusus dan terlalu keras untuk seorang wanita. Hanya ada laki-laki yang bekerja di sini katanya. Ariela tiba-tiba mengambil korek dan meletakkan tangannya di atasnya untuk membuktikan bahwa dia bisa melakukan kerja keras apapun. Tom segera menghentikannya dan memberikan gel lidah buaya di tangannya. Lantas setelah itu Tom membawanya ke sebuah rumah kaca dan mengajarinya beberapa pekerjaan mengenai pertanian. Sesaat kemudian Tom bergegas menuju ke rumah kakeknya dan memintanya untuk menunggu di sini sampai dia kembali. Ariela yang gabut memilih untuk mengikuti rekan kerja Tom ke ruang freezer untuk sekedar melihat-lihat pada awalnya. Namun tiba-tiba Ariel justru terang-terangan mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi saat itu juga. Ariel juga mengaku kalau dirinya sangat ingin bermain secara hardcore. Pria bernama Ben itu ternyata menolaknya. Lantas mungkin karena malu, Ariel pun justru mengunci dirinya di ruang freezer hingga ia pun mulai kedinginan. Sementara itu di sisi lain, Arnold yang berhasil menemukan putrinya, ia pun mulai khawatir. Dia bertanya kepada Maria apakah Ariela
sudah memberinya kabar. Maria menjawab ia tak mendapatkan kabar apapun dari Ariela. Setelah beberapa saat, Tom akhirnya datang dan segera berusaha mengeluarkan Ariel dari freezer. Namun rupanya Ariel justru tak ingin keluar. Akhirnya setelah beberapa waktu, Tom berhasil masuk ke dalam freezer. Dia mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini dan menemani Ariela. Akhirnya karena tak ingin menyusahkan Tom, Ariel pun memilih untuk keluar dan Tom segera membawanya ke rumahnya. Ia pun mengurusi Ariel yang kedinginan itu dan merawatnya dengan sangat baik. Di dalam rumah itu, ia pun melihat sebuah foto dan menyadari bahwa Tom dan kakeknya ternyata juga mengenal Arnold, ayahnya. Lantas setelah itu keduanya terlihat mulai saling tertarik satu sama lain. Di sisi lain terlihat Arnold yang belum juga mendapatkan kabar dari Ariela. Dia sangat marah dan mengiriminya pesan melalui voice note untuk meminta Ariel segera pulang dan berbohong kalau ia sudah mengetahui keberadaannya. Lantas setelah subuhan, Ariel pun meninggalkan rumah Tom karena ia takut diketahui keberadaannya oleh sang ayah. Sementara itu Maria berbicara dengan ayahnya dan mengatakan kalau kakaknya pergi dari rumah karena sedang menghukum dirinya sendiri akibat telah mencelakai ibunya. Dia juga memberitahukan kalau dia tak akan kembali sebelum sang ibu sadar dari komanya. Mereka berdua pun akhirnya pergi bersama untuk mencari Ariela dengan bantuan bosnya yang sudah mencarikan titik koordinat Ariela melalui ponselnya. Di sisi lain, Ariela lalu kembali menumpang sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang mamang-mamang. Namun beberapa saat kemudian pria itu menghentikan mobilnya di tempat sepi dan mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Ariela tak melawan sama sekali. Namun sebelum itu ia menghubungi ayahnya tanpa berbicara apapun dan men-Sherlock lokasinya. Arnold saat itu juga langsung sadar kalau pasti ada yang gak beres dengan Ariela. Ariela pun memberikan syarat pada pria itu untuk bermain secara hardcore dengannya. Sementara itu Arnold terus menelusuri panggilan Ariela dan membunyikan sirine ketika hampir tiba. Lantas baru juga 3 celup, pria itu pun memilih menghentikan permainannya dan kemudian tancap gas secepat mungkin. Arnold pun mendatanginya. Saat itu juga ia pun sadar dan segera meminta maaf karena selama ini terlalu keras terhadap putrinya. Pada akhirnya Ariela pun kembali berdamai dan ia memutuskan menunggu di rumah sakit untuk merawat sang ibu, dan setelah itu filmnya pun selesai.